Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi PPP saya, pemrograman berorientasi platform. Saya Alvan Mardika Yuda Praja Kusuma dengan NIM 2405 1204182 dari kelas 2024F. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan website portofolio pribadi yang telah saya bangun untuk memenuhi tugas proyek UTS saya. Jadi website ini dirancang sebagai platform yang menampilkan profil saya, sebenarnya profil random secara profesional, memamerkan menunya itu ada memamerkan proyek-proyek yang telah saya kerjakan, menjelaskan keahlian saya, dan tentunya menyediakan cara mudah bagi siapapun untuk terhubung dengan saya melalui menu kontak. Jadi di sini saya menggunakan HTML, CSS dengan template CSS-nya, framework-nya yaitu Bootstrap, dan script-nya menggunakan JavaScript. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam webnya. Oke. Untuk yang pertama, ini paling atas ini melihat navbar yang rapi. Ini adalah menu homepage. Adalah halaman utama atau homepage dari website portofolio saya. Di bagian paling atas ini, di sini, ini adalah navbar yang rapi serta responsif. Ketika scroll ke bawah, pelan-pelan, navbar ini akan tetap di atas yang namanya itu fix stop. Fix stop memudahkan navigasi ketika kita mau scroll. Jadi ketika kita mau scroll tetap bisa mengklik yang ada menu di navbar. Perhatikan juga nama saya yang ada di kiri atas yang memiliki efek animasi karakter. Kita refresh, ada animasi karakter ketika muncul, memberikan sentuhan pembuka yang unik. Kemudian di bagian hero section saya menciptakan kesan pertama yang sangat dinamis. Ini di tengah ada backgroundnya, ada judul besar Halo saya Alvan, dan di bawahnya ada deskripsi pemanis dari saya, memiliki animasi per karakter. Ini namanya efek typing otomatis. Bisa berubah teksnya. Jadi UI web designer di sini. Ini menunjukkan spesialisasi saya secara berurutan, dan di sini ada tombol lihat proyek saya. Lihat proyek saya ini saya hubungkan Ahref di dalam project. Nanti kita akan bahas di project. Untuk yang bawah ini ada foto sekilas tentang saya. Di sini saya menampilkan foto profil saya. Foto profil yang di sebelah kiri ini dengan efek hover kita ketika kursor saya di sini. Saat kursor diarahkan, di sampingnya ada pengembangan web. Tombol pelajari lebih lanjut. Ini deskripsi saya yang intinya deskripsi sederhana lah, dan pelajari lebih lanjut ini masuk ke dalam menu selanjutnya yaitu about. Dan untuk selanjutnya ini apa yang saya lakukan. Dalam bagian apa yang saya lakukan, saya membagi keahlian saya dalam 3 kategori utama. Kategori utama dibagi. Desainnya sangat responsif. Setiap kartu layanan ini coba perhatikan.
memiliki efek hover yang sama. Serta icon dalamnya memiliki animasi float kecil, yaitu float kecil itu seperti terbang-terbang. Nah, memiliki efek float kecil yang memberikan kesan hidup di dalam menu saya. Oke, di menu selanjutnya di proyek terbaru saya. Ini adalah cuplikan dari 3 proyek unggulan saya. Ya, unggulan saya bisa dimunculkan. Yang ketika klik gambarnya ini akan muncul efek zoom. Efek zoom. Lihat detail ini masuk dalam project. Nah, lihat semua proyek ini ada button yang memiliki efek hover. Ini juga bisa langsung ke project support. Oke. Project. Ini ada teks sederhana. Ini saya sekarang sama dengan ini, tapi ini saya sekarang ini saya hubungkan ke kontak. Nah, yang di bawah ini ada footer yang namanya itu punya call to action atau CTA yang mengundang pengunjung untuk menghubungi saya ke footer icon medsos. Ada medsos. Ini saya konekkan ke link-link sesuai dengan logonya, LinkedIn, X, ke Twitter, lalu ke Instagram. Jadi footernya di setiap halaman itu sama, footer dan navbarnya itu sama. Oke, sekarang ke halaman about, yaitu tentang saya. Sama di sini beralih ke halaman about. Di halaman ini ada banner di bagian atas. Nah, banner untuk background teksnya. Bagian utama berisi foto profil saya lebih jelas. Nah, sudah di crop lingkaran, jadi bordernya itu lingkaran biar bagus dari profile. Saya cropnya itu menggunakan CSS dan memiliki efek animasi. Nah, efek animasi dan selebihnya sama. Nah, ini saya menggunakan tampilan timeline ya, dari timeline pengalaman pendidikan saya. Adalah dan saya visual dari riwayat pendidikan secara kronologis dengan icon dan detail posisi dengan CSS custom. Jadi menggunakan CSS. Ini ada detail pribadi di bawah ini. Di kalian saya ini ada efek hover. Efek hover yang tidak basic adalah tampilan untuk footernya sama. Di project ini selebihnya sama nih. Project halaman ini diawali dengan banner. Nah, bannernya ya. Di sini adalah file project. Jadi file ini file project dan ada tombol filter. Di tombol filter ini di programnya saya sudah filter. Nah, untuk aplikasi mobile khusus desain UI UX, ini untuk khusus desain, khusus web, rumah web khusus. Dan ketika saya klik semua, nanti project saya semua akan muncul. Ini seperti halaman home tadi. Kita klik gambar, ada efek. Saya menggunakan page ini digunakan untuk sebagai visual filter. Gunakan apa di dalamnya. Untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya adalah halaman kontak. Ini halaman terakhir, memiliki banner khusus, ya sama banner. Formulir ini tidak hanya statis tetapi memiliki validasi sisi klien dengan JavaScript. Mari kita coba kirim pesan, misal nama, email terserah, tapi harus menggunakan format yang sesuai. Nanti kurang @jjj.com dan subjeknya terserah, stylenya terserah. Nanti akan muncul terima kasih telah terkirim. Nah, visualnya seperti ini. Informasi kontak ini seperti yang ada di menu about. Follow me, di menu follow me ini sama logo saya kasih efek cover biar menarik. Untuk live locationnya ini saya sematkan juga live location Google Map. Nah, bisa diklik juga. Jadi kebanyakan saya menggunakan Bootstrap di sini. Kebanyakan menggunakan Bootstrap. Jadi ini layout dari Bootstrap yang saya edit juga, tapi timeline ini nggak ada. Seperti ini, membuat kolom, membuat seperti ini. But location ini saya menggunakan Bootstrap. Jadi itulah demonstrasi dari keseluruhan website portofolio saya. Untuk selanjutnya adalah menjelaskan program yang saya buat. Jadi masuk ke VS Code. Saya menggunakan VS Code. Ada 4 halaman tadi, HTML-nya ada 4. Yang saya namai menunggu dari index, upload sama project HTML. Pertama, untuk scriptnya ini saya script CSS-nya salah CSS. Saya menggunakan Bootstrap yang saya download di Google, banyak aset. Ini adalah image ini adalah yang saya tampilkan di web saya seperti tadi. Semuanya ini custom, JavaScript-nya custom. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam indeks, menu indeks ya. Di menu indeks ini kita bisa melihat bagaimana cara menggunakan HTML yang bagus, tidak error ya, bisa dibilang bagus. Kayak tag-tag seperti header, nav, section. Nah, itu section dan footer yang ada di bawah. Jadi digunakan untuk struktur web itu yang jelas, dimana headernya, section untuk bagian isi, nav juga isi, footernya untuk bagian bawah. Dan juga saya menggunakan framework Bootstrap secara ekstensif. Perhatikan bagaimana seperti nama kontainer, row, navbar, drag seperti navbar link aktif ini juga hero seperti ini. Ini adalah filter dari Bootstrap. Kelas-kelas Bootstrap juga ada call, kolom, MD4, display M. Ini kolom MD6, MP4, MP no. Sama sih, untuk seluruhannya sama, konsepnya sama. Oke, untuk selanjutnya bagian CSS. Di bagian atas saya menggunakan variabel CSS root. Nah, untuk menyimpan warna dan font. Nah, ini warna, icon untuk icon. Nah, ini
untuk menjaga konsistensi desain biar tidak berubah. Jadi dari awal warnanya ya ini biar mempermudah saja. Jadi mari kita lihat beberapa penerapan CSS native yang spesifik. Di Navbarley Animation, di tempat Navbarley kita coba search Navbarley. Kita masuk Nav saja. Nah, di bawahnya ini. Di sini saya menggunakan elemen after. Nah, ini elemen after dengan transisi untuk membuat efek garis bawah yang bergerak dari titik tengah saat link navigasi hover saat aktif. Jadi seperti ini, di bawah home-nya itu ada efek itu, ini ada efek tersendiri lah. Dan ini bisa responsif di berbagai ukuran juga. Nah, kita coba ke HP. Nah, bisa ya. Cuman saya lupa untuk membuat fleksibel page nama saya. Tapi untuk semuanya saya sudah membuat menggunakan float. Jadi bisa dibuka di HP atau tab device lain bisa. Oke, jadi navnya banyak seperti plus effect saya menggunakan di sini dengan banyak pulse before, hover card tadi, timeline design. Oke. Timeline. Timeline. Nah, ada timeline di halaman about ini. Timeline pengalaman saya dirancang sepenuhnya dengan CSS custom. Ini CSS customnya menggunakan positionnya relatif. Oke. Sama dengan elemen garis vertikal dan lingkaran penanda di ini. Jadi ini sebenarnya terpisah, lingkaran penanda ini terpisah, garisnya itu terpisah. Jadi dipaskan. Untuk keyframe animation, nah keyframe, oke. Untuk keyframe animation seperti fade in, contact info, banyak sih. Di fade animation atau headbird ini saya menggunakan beberapa definisi untuk menciptakan animasi dinamis. Jadi scroll icon yang mentul begini. Nah, ini menggunakan keyframe animation untuk scroll ini dan hati berdenyut di footer. Nah, ketika crossbar di sini. Jadi ini detail kecil saja saya kepikiran. Selanjutnya ke JavaScript. Jadi semuanya ini saya menggunakan event listener untuk semuanya. Jadi content load untuk memastikan semua elemen HTML sudah tersedia saat script dijalankan. Jadi bisa error. Ada typing animation, character animation, contact from validation. Jadi tiap menu itu ada
bisa dihapus. Jadi semua interface ini ada di JavaScript. Oh ya, coba ke oh iya ya. Jadi di paling bawah menggunakan os ini init iOS init. Jadi iOS ini seperti animasi scroll. Jadi untuk smooth saja. Animasi scroll. Oke. Demikian presentasi dari project PBB Mandiri saya. Jadi melalui proyek ini banyak pengalaman yang berharga ketika saya membuat web. Saya melihat tutorial di YouTube, saya mencoba desain di Bootstrap, saya coba di webnya Bootstrap itu ada. Untuk pengalaman mendesain tata letak yang responsif, mengimplementasikan CSS yang kompleks hingga mengembangkan interaksi pengguna JavaScript. Jadi saya nanti akan upload di GitHub. Saya harap website ini dapat menjadi bukti nyata dari kemampuan saya dalam mengembangkan web dan menunjukkan bagaimana saya dapat menggabungkan desain CSS dengan ketiga bahasa yang berbeda tapi saling terhubung. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Ahmad dari Baja Kusuma atau diri. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.